Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ketemu lagi di kelas bersama kita. Selamat sore semuanya. Apa kabar classmate pada hari ini? Wow. Oke, di nuansa Ramadan ini akhirnya kita bisa mulai mengudara kembali. Jadi kelas bersama mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi seluruh umat Islam di seluruh Indonesia. Semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik. Perkenalkan, saya Habib Prasetyo yang akan memandu acara pada hari ini di 60 menit ke depan. Sebelumnya saya mau menjelaskan tentang kelas bersama seperti biasa ya. Jadi apa sih yang dinamakan kelas bersama? Mungkin di sini aku menjelaskan kembali bahwa kelas bersama merupakan inisiatif dari teman-teman pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk membuat komunitas belajar. Jadi untuk menularkan spirit belajar sepanjang hayat kepada masyarakat Indonesia khususnya. Jadi kelas bersama merupakan salah satu komunitas yang berada di bawah naungan Perpustakaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kelas bersama merupakan komunitas nih yang bergerak di bidang pendidikan. Jadi bisa menjadi sebagai penyambung antara siapapun yang tergerak untuk bersedekah ilmu serta para pencari ilmu sepanjang hayat bisa bertemu. Jadi saat ini kita hanya bisa bertemu secara virtual karena COVID-19 masih belum selesai. Kita doakan saja segera pandemi ini bisa segera selesai dan kita bisa kembali seperti semula. Amin amin ya robbal alamin. Baik, saat ini kelas bersama sudah tumbuh menjadi kelas online dan menjadi komunitas yang konsisten. Setiap minggu kita terus melaksanakan kelas-kelas gratis secara online di tiap minggunya. Jadi sahabat classmate nggak usah takut kehilangan momen atau ketinggalan belajarnya karena di channel YouTube sudah disediakan tempatnya, jadi bisa mengulang kembali. Baik, di pertemuan kita pada hari ini di kelas bersama Ramadan 1442 Hijriah episode ke-1 pada Sabtu 24 April ini kita akan mengangkat tema Beyond Hijrah. Wow, saat ini narasumber kita sudah hadir. Beliau ini salah satu staf dari unit percetakan Al-Quran UPK yang ada di Bogor. Dan beliau juga pernah mengajar di UIN Bandung ya. Baik, kalau begitu kita singkat saja, kita panggilkan saja narasumber kita pada hari ini, Mas Asep Rifki, LCMPL. Wah, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum Mas Habib. Bagaimana kabarnya Mas Habib? Alhamdulillahirobbilalamin. Aman. Aman. Gimana Suaranya. Mas Asep? Apa kabar juga Mas Asep? Alhamdulillah baik. Suaranya putus ya? Halo. Suaranya terdengar jelas Mas Habib? Ya, dengar jelas. Aman. Oke, alhamdulillah. Aman berarti ya. Alhamdulillah baik Mas Habib. Baik. Insya Allah masih semangat puasa nih. masih semangat. Oh, semangat. Kelihatan kok Mas Habib? Kelihatan. Wah. Itu masih seger. Udah habis berapa gelas Mas Habib? Kalau sahur sih minumnya sedikit Mas. Yang penting makannya yang banyak. Oh. Terbalik berarti. Saya minum yang banyak. Ya. Makannya sedikit. Iya, ini sumber tenaga kan kalau hari Sabtu ini libur begini kan nggak kemana-mana ya Mas Asep ya. Paling di rumah saja ya gitu, buka-buka laptop. Jadi kurang banyak kurang air ya. Jadi harus diperbanyak asupan airnya. Betul, baik. Baik Mas Asep, kita sudah ada di kelas bersama. Terima kasih banyak sudah hadir di kelas bersama nih Mas Asep. Kita sapa dulu ya teman-teman dari classmate yang sudah hadir di channel YouTube ya. Kita sapa dulu, ada Jurnal Bimas nih. Asik nih. Asik. Halo, assalamualaikum dari Jurnal Bimas Islam. Kemudian ada lagi dari Mbak Erni Viva. Selamat menyaksikan ya Mbak Erni. Kemudian ada lagi dari Mas Ahmad Samsudin. Halo Ustadz. Wah, iya aku manggilnya Ustadz ya. Oh, Ustadz. Cocok nih Mas. Ustadz ya. Mas Ahmad Samsudin kok udah ada pertanyaan lah aja itu. Mas Habib gimana? Ya nanti aja kita sesi pertanyaannya nanti aja ya, karena kita belum mulai nih. Ditahan ya Mas Samsudin ya.
Baik teman-teman classmate semua yang ingin memberikan pertanyaan bisa saja langsung chat di channel YouTube kelas bersama kita yang nanti akan sama-sama dibahas oleh Ustadz Absep, Ustadz Absep ya. Aku manggilnya Pak Ustadz. Kok jadi Ustadz sih, Mas? Iya nih manggilnya Ustadz. Tadi kayaknya ya udah kita manggilnya Mas aja deh, Mas Asep ya. Baik, Mas Asep, hari ini kita mau membahas tentang Beyond Hijrah. Kenapa ambil tema ini, Mas Asep? Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Habib, host yang saya hormati, juga teman-teman classmate. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Puji serta syukur sepenuhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan alam yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke Mas Habib dan teman-teman classmate yang insyaallah diridhoi oleh Allah. Jadi tema Beyond Hijrah ini merupakan refleksi saya pribadi ketika memang melihat maraknya rekan-rekan yang hijrah. Seperti yang kita ketahui banyak ya. Hijrah ini sudah banyak digandrungi ya. Baik itu oleh kalangan artis, baik itu bahkan teman-teman saya juga itu banyak menyuarakan hijrah. Dari sana juga banyak lahir komunitas, ada pemuda hijrah, terus ada apa lagi Mas Habib, banyak ya komunitas yang memang konsen di hijrah, banyak banget ya. Iya. Komunitas dan tradisi, saya katakan ini tradisi gitu ya, tradisi hijrah itu bukanlah hal yang buruk, sangat baik. Jadi mereka semangat untuk berubah, punya semangat untuk berubah, terus tentunya dari yang hal-hal yang buruk ke yang baik ya Mas Habib dan juga classmate. Ya. Tapi saya rasa di sana itu ada yang miss, Mas Habib. Baik. Ada yang miss. Yang missnya seperti ini. Saya lihat mereka itu ketika hijrah itu tidak terarah. Ya. Yang jadi pertanyaan itu ma ba'dal hijrah. Apa setelah hijrah itu mau apa? Ya. Mereka malah mau menatanya kemana? Mereka sudah punya kesadaran untuk berubah gitu ya. Mereka punya kesadaran untuk menjadi lebih baik. Tapi setelah itu mau apa? Gitu. Yang saya lihat itu, ya mereka ya hanya mengaji dari pengajian satu, ke pengajian lain, tanpa terpetakan apa yang ingin mereka gapai lebih dulu, lalu yang selanjutnya apa yang ingin mereka gapai selanjutnya. Nah, berawal dari keresahan itu, saya kira ini bukan berarti saya mau mengarahkan hijrah itu harus seperti ini, enggak. Tapi tolong gitu pada teman-teman hijrah, tolong disadari, tolong dipetakan. Setelah hijrah itu jangan hanya spirit hijrahnya yang besar tanpa diimbangi dengan keilmuannya. Jangan hanya berdakwah keluar dengan lantang gitu, tapi tidak berdakwah kepada diri sendiri terlebih dahulu. Artinya, ya sambil dakwah mengajak kebaikan pada orang lain, yuk tambah juga pengetahuan atau keislaman yang memang diperlukan dalam beragama itu, dalam berislam. Mungkin itu Mas Habib. Baik. Kenapa saya mengambil tema Beyond Hijrah? Baik, memang saya langsung menyadari ya apa yang Mas Asep katakan tadi ya. Memang setelah hijrah kita sudah melakukan perubahan ya. Sepertinya iya, perubahan itu sangat baik.
betul. Itu sangat baik ya Mas Asep ya. Dan memang arahnya itu menuju ke arah kebaikan. Dan Iya, sangat selanjutnya baik. seperti apa ya, kita masih meraba ya, dan itu hanya Berapa? menjadi sebuah dilema di lingkungan masyarakat kita. Gitu ya Mas Asep ya. Betul, Baik, betul, silakan betul, betul Mas sekali. Asep, ada yang mau disampaikan terlebih dahulu sebelum kita nanti ngobrol-ngobrol. Silakan Mas Asep, kami berikan waktu mungkin terserah Mas Asep, mungkin 10 menit atau 15 menit boleh. Oke, oke, Mas Oke, Habib. baik. Ya. Itu kan dari tadi berawal dari keresahan tersebut. Gitu. Pertama, ya pada rekan-rekan classmate, kita harus memahami terlebih dahulu, menjernihkan terlebih dahulu apa makna hijrah itu. Ya, kalau kita lihat atau kita memaknai hijrah, hijrah ini memiliki dua pemaknaan. Yang pertama ada yang namanya hijratul makan atau perpindahan tempat. Dan pemaknaan yang pertama ini sering kita temukan atau kita bisa lacak dalam sejarah itu hijrah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Hijrah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, yang pertama ada hijrah ke Habasyah, yang kedua ada hijrah dari Makkah ke Madinah. Itu yang dinamakan hijratul makan atau hijrah tempat, berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Ada juga yang memaknai berpindahnya seseorang dari tempat yang dipenuhi keburukan atau dalam bahasa kekafiran, lalu berpindah ke tempat yang penuh kebaikan atau ke tempat yang Islam lah, katakanlah seperti itu. Itu hijrah dalam pemaknaan hijrah yang pertama. Adapun yang kedua, pemaknaan hijrah yang kedua yaitu hijratul hal atau hijrah keadaan. Artinya pindah dari kondisi yang satu ke kondisi yang lain, atau perpindahan seseorang dari keadaan yang satu ke keadaan yang lain. Artinya perpindahan seseorang ini dari keadaan yang buruk atau dari situasi yang buruk ke situasi yang baik. Nah, kalau kita renungkan pemaknaan hijrah yang kedua ini yang memang sedang viral saat-saat ini, atau yang banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia pada saat ini. Kita banyak menemui ya, jadi ketika ada yang mengatakan bahwa saya sedang hijrah, saya sedang melakukan hijrah, ini harus kita pahami bahwasanya teman ini atau seseorang ini sedang melakukan hijratul hal atau memindahkan atau berpindah dari kondisi yang satu ke kondisi yang lain, berpindah dari kondisi yang buruk ke kondisi yang baik. Bukan memaknai dengan hijratul makan atau hijrah dari tempat yang buruk ke tempat yang baik, bukan itu. Oke, dari sini, maka yang harus kita pahami ya, kalau teman-teman mengatakan saya sedang hijrah, yaitu saya sedang hijrah dari keadaan yang buruk ke keadaan yang baik. Dan fenomena hijrah ini memang sering kita temui, banyak kita temui di Indonesia ya. Baik itu dari kalangan artis, dari terutama kaula muda ya, memang yang memiliki semangat untuk berubah. Mereka melakukan hijrah. Tapi sayangnya teman-teman classmate
yang saya amati secara pribadi, mereka atau teman-teman yang hijrah ini agak lupa. Setelah hijrah ini, setelah melakukan hijrah ini, apa yang ingin mereka lakukan? Itu mereka agak sedikit kurang terarahkan. Makanya saya pernah bertanya-tanya langsung ke pembimbing hijrah, salah satu pembimbing hijrah di Kota Bandung. Ya, saya pernah bertanya ke para pembimbingnya. Ustadz, itu kurang lebih pertanyaan seperti ini. Ustadz, itu teman-teman yang hijrah ini kondisinya seperti apa? Ustadz tersebut menjawab, Ustadz Asep katanya, atau Kang Asep, biasa nyebut Kang Asep, teman-teman yang hijrah ini, mereka itu bingung katanya. Mereka semangat untuk melakukan perubahan, tapi tanpa ada peta. Semangat mereka itu terrealisasikan dengan mengaji ke tempat yang satu, dari tempat yang satu ke tempat yang lain, jadi random, jadi sangatlah acak gitu. Hasilnya mereka tidak benar-benar mengetahui apa yang mereka dapatkan. Itu fenomena hijrah atau kondisi keadaan teman-teman yang hijrah di salah satu komunitas yang berada di Bandung. Lalu saya tanya ulang, Ustadz, lalu ketika Anda menyadari hal itu, lalu ketika Anda masuk menjadi pembimbing salah satu komunitas hijrah di Bandung, terus apa yang Anda lakukan? Wah, jujur saya sangat setuju dengan langkah yang beliau ambil. Yang pertama kali saya lakukan, ayo mari kita belajar Al-Quran, belajar ngaji, belajar sholat, terus belajar wiridan, terus apa lagi? Yang saya simpulkan, Ustadz tersebut mengajak teman-teman yang hijrah itu untuk belajar dulu dasar-dasar Islam sebelum mereka melakukan dakwah keluar. Saya tidak mengatakan bahwa dakwah keluar, dakwah kepada teman-teman yang dakwah kepada kebaikan itu jelek, enggak. Akan tetapi yang saya garis bawahi, di samping mengajak rekan-rekan kepada kebaikan, dia juga harus ingat pada diri sendiri. Ingat bahwa dia itu, terutama teman-teman yang hijrah, itu masih di tahap awal. Jadi harus ada fondasi terlebih dahulu. Harus ada ilmu-ilmu yang harus dia pelajari terlebih dahulu sebelum dia melakukan dakwah atau mengajak orang lain untuk berhijrah. Imbasnya ketika teman-teman hijrah lebih fokus berdakwah daripada mengisi diri sendiri, yaitu ya mohon maaf, banyak tidak sedikit teman-teman yang hijrah itu banyak menyalahkan orang lain karena memang itu efek dari kurangnya keilmuan keilmuan Islam yang dia pelajari. Itu salah satu dampaknya. Yang kedua, itu yang pertama ya, dampaknya yang pertama itu banyak menyalahkan orang lain. Coba kalau misalkan semangat untuk mengajak itu diiringi dengan ilmu yang mapan, insya Allah hal-hal demikian itu tidak akan terjadi. Yang kedua, selain dampaknya saya amati, itu selain banyak menyalahkan orang lain, kedua, mereka, mohon maaf, teman-teman sebagian itu banyak terjelembab kepada katakanlah Islam yang tidak mengamini perbedaan. Dengan kata lain, ya Islam garis keras gitu ya. Banyak
banyak saya temui. Karena saya pahami, saya memahami betul gitu ketika teman yang mau hijrah ini. Jadi gini ya, prosesnya seperti ini. Misalkan teman-teman yang mau hijrah ini menemukan ada komunitas baru yang pakaiannya itu sangat sangat dalam tanda kutip itu Islami, terus ajaran-ajarannya itu sangat berbeda dari kebanyakan Islam yang beredar di Indonesia. Jadi mereka anggap, oh ini Islam yang benar, dan mereka langsung tanpa melakukan riset terlebih dahulu atau melakukan pembelajaran perbandingan terlebih dahulu. Jadi ketika mereka menemukan komunitas yang beda, oh ini yang benar. Maka tadi seperti halnya yang saya sebutkan, yang kedua mereka banyak terjerembab ke Islam-Islam yang katakanlah Islam-Islam garis keras. Mungkin seperti itu Mas Habib yang bisa saya sampaikan sebagai bahan diskusi atau dari keresahan saya, Mas Habib. Mungkin kita akan banyak mengeksplor di perbincangan atau di perbincangan, insya Allah. Baik, awal. Baik, Mas Asep, langsung sudah ditangkap ya keresahan-keresahan itu ya, dan memang ini menjadi salah satu PR buat ya salah satunya dari kita juga ya, dari diri kita untuk bisa mengingatkan ya teman-teman kita yang sudah hijrah agar bisa pada tempat atau jalan yang lurus gitu ya. Ada beberapa memang yang sudah mohon maaf Mas Habib, saya tidak menyalahkan teman-teman yang hijrah gitu ya. Tapi merefleksi oh apakah ada hal lain yang memang harus dipikirkan ulang gitu ya, dipikirkan ulang. Oh ternyata di balik kebaikan kita dalam melakukan hijrah ada hal lain yang memang ini harus jadi koreksi atau jadi evaluasi ketika kita berhijrah gitu. Betul ya. Betul, Mas Asep ya. Jadi salah satunya kayak misalnya hijrah dari para artis ini bisa menjadi contoh baik ya, terutama buat kita di Muslim ya, bisa berhijrah seperti artis-artis. Karena dia sebagai public figure yang bisa dijadikan contoh gitu ya. Betul sekali. Baik. Mereka juga intens belajar gitu ya, terus menambah ilmu tanpa menyalahkan gitu. Itu sangatlah harmonis ya. Itu harusnya jadi spirit yang spirit kita ya, yang memang berlandaskan pada Pancasila gitu ya. Spirit memang spirit kesatuan gitu, kebangsaan gitu, keragaman gitu ya. Spiritnya spirit keragaman. Oke. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Asep bahwa di hijrah itu butuh guru, butuh mendamping gitu ya Mas Asep ya. Iya, itu seperti apa Mas? Karena memang kalau tanpa mendamping ini sepertinya menjadi masalah juga ya. Seperti apa Mas Asep menurut Mas Asep? Ya, kalau menurut saya pribadi memang kalau ketika berhijrah itu memang sangat butuh pendamping. Setidaknya kita perlu satu guru yang memang setidaknya kita perlu satu guru yang memang sudah memahami betul apa itu Islam gitu. Sebuah memahami Islam secara mendalam gitu. Ya kalau ditanya tolak ukur Islam yang mendalam itu seperti apa gitu kan, pasti akan bertanya ulang ya. Bagaimana sih cara menentukan guru-guru yang memang mengetahui Islam secara mendalam? Ya menurut saya lihat aja bisa dilihat di latar belakangnya. Ini bukan latar belakang ormas atau apanya ya, latar belakang ternyata guru ini memang sudah menimba ilmu atau hampir keseluruhan hidupnya habiskan untuk agama. Itu bisa menjadi salah satu indikator ya. Ini Ustadz ini memang benar-benar bisa diandalkan, bisa dijadikan teman untuk sharing, untuk mengarahkan. Tapi harus ingat ya, ketika rekan-rekan hijrah, ya jangan menelan mentah-mentah apa yang disampaikan oleh satu ustadz gitu ya.
Ya. Begitu juga yang saya sampaikan, jangan mentah-mentah, rekan-rekan sudah dianugerahi oleh akal gitu ya. Dianugerahi oleh akal, silahkan pertimbangkan. Pada dasarnya ya keputusan untuk mengambil keputusan ya di rekan-rekan, apakah ini benar atau tidak, apakah ini sesuai atau tidak. Toh Allah juga tidak akan membiarkan hamba dalam kesesatan ketika dia mau mencari gitu ya. Ya. Anugerah loh, akal itu Mas Habib anugerah itu. Anugerah. Ya. Maka manfaatkan anugerah itu. Ya. Dan itu mungkin ada satu teks yang saya coba searching nih Mas Asep ya, terkait yang sedang ini ya, sedang sedang rame-rame dibahas bahwa hijrah tanpa pendampingan bisa jadi jalan masuk radikalisme. Tadi sudah sempat disinggung loh Mas. Ya, salah satunya mungkin. Ya ini jadi masalah ya. Gimana Mas Asep? Seperti apanya nih kondisinya atau gimana Mas Habib? Coba pertanyaan dikerucutkan. Jalan masuk radikalisme sendiri kan sebenarnya pemahaman-pemahaman yang tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Asep ya. Jadi jangan menelan mentah-mentah. Jadi kita memang harus mensortir. Tapi kan kita juga harusnya sudah bisa menyadari ya apabila memang sudah ada ini mencurigakan atau seperti apa gitu ya. Oke, kalau misalkan yang kedua, yang tadi itu kan berarti dampak yang kedua ya, Mas Habib ya. Dampak yang kedua itu sangat memungkinkan paham-paham radikalisme itu masuk gitu ya ke teman-teman yang memang teman yang memang mulai berhijrah gitu ya, mulai berhijrah. Mungkin gini Mas Habib ya. Jadi kan hijrah ini kan berpindah dari kondisi yang satu ke kondisi yang lain, berpindah dari lingkungan satu ke lingkungan yang lain. Jadi ketika si A, katakanlah si A sedang melakukan hijrah, jadi dia sedang berpindah dari kondisi atau lingkungan A ke lingkungan yang lain, ke lingkungan B, katakanlah ke lingkungan B. Jadi kalau misalkan tadi dikatakan orang yang berhijrah itu sangat berpotensi terpapar radikalisme karena yang dia temukan itu tergantung apa yang dia temukan itu. Misalkan dia bisa saja gitu ya mengatakan nilai Islam ini nilai yang benar, ini harus dikerjakan. Ini itu nilai Islam, jihad itu nilai Islam. Gitu misalkan tuh ya. Tanpa memahami lebih mendalam hakikat jihad itu. Ini nilai Islam, berarti jihad yang diajarkan dari komunitas ini harus berperan, misalkan Mas Habib ya. Berperan. Jadi kan itu ya saya katakan itu sangat berpotensi rekan-rekan yang hijrah itu kalau misalkan tidak mempelajari lebih dalam, tidak mempelajari dasar-dasar Islam itu sendiri. Tidak banyak belajar lah intinya Mas Habib. Itu akan banyak ketika dia memandangkan itu kan di lingkungan yang awal itu tidak ditemukan nilai-nilai Islam, katakanlah seperti itu ya. Terus dapat nilai-nilai jihad tanpa didalami, tapi yang dia tahu jihad itu ya memerangi orang kafir gitu ya. Katakanlah orang kafir atau harus berperang gitu ya. Dan lain sebagainya. Itu kan ya seperti itu ya. Ya. Ini seperti yang baik ya Mas Asep, ya jadi intinya kalau ingin berhijrah sebaiknya nyari gurunya jangan satu, ya cari beberapa guru yang lain ya sebagai sebagai penambah ya. Kemudian referensinya juga ya mungkin referensi dari buku-buku atau dari kitab-kitab yang mungkin sedang dipelajari, kita juga bisa menambah dari ilmu itu ya. Betul sekali. Memperkaya hazanah keislaman, referensi itu juga bisa sangat membantu gitu ya. Jadi ketika kalau misalkan dia terus mendapatkan ilmu dari beragam sumber gitu, terutama kepustakaan yang bisa diakses itu otomatis ya dia juga banyak pertimbangan gitu ya. Oh ternyata di buku ini A, di buku ini B, ternyata pemaknaan jihad di Said Kutub misalkan itu A, tapi ternyata Syekh Ali Gum'ah gitu ya. Syekh Ali Gum'ah memahami jihad dengan lebih luas. Ternyata kita pun atau seorang kepala rumah tangga keluar dari rumahnya itu kan bisa dikatakan jihad juga gitu ya. Jangan mereduksi pemaknaan jihad itu. Bisa juga. Ya betul Mas Habib. Oke. Baik, kita langsung aja nih ada yang bertanya ya dari
channel YouTube kita yang tadi ya, Mas Ahmad Samsudin nih. Iya. Halo Ustadz Asep TV, gimana agar hijrah kita sesuai dengan hijrahnya Nabi Muhammad? Terima kasih. Ayo, monggo Mas Asep. Yang jadi pertanyaan ini masa merasanya harus masuk. Yang jadi pertanyaan memang Nabi Muhammad itu hijratul hal gitu ya, hijrah keadaan kondisi gitu ya. Ya. Kan yang kedua yang tadi yang saya jelaskan itu hijratul hal itu. Hijrah dari kondisi satu ke kondisi lain itu. Undang Mas itu, masuk aja Mas itu. Ya, betul. Saya coba jawab, saya coba kerucutkan pertanyaan Mas Sam. Ya. Yang mungkin yang dimaksud, saya coba baca dulu gimana agar hijrah kita sesuai dengan hijrahnya Nabi Muhammad. Mungkin gini, gimana agar hijrah kita sesuai dengan ajaran Rasul gitu ya. Ya, betul. Mungkin gitu ya, maaf ya. Ya, betul. Sesuai dengan ajaran Rasul. Ini pertanyaannya memang berat. Saya katakan berat. Karena membaca nilai-nilai kerasulan, melihat nilai-nilai yang datang dari Rasul itu lumayan agak berat gitu ya. Ya. Oke, saya coba berefleksi, saya coba menjawab sebisa saya, sekemampuan saya. Itu gimana agar hijrah kita sesuai dengan sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Menurut saya pribadi, agar hijrah kita sesuai dengan hijrah Nabi Muhammad, dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, niatkan hijrah kita itu niatkan lillah gitu ya. Itu yang paling utama gitu. Hijrah kita itu niatkan lillah. Karena mau tidak mau niat ini yang pertama kali digaungkan yang pertama kali disebutkan oleh Rasulullah, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya segala sesuatu itu dengan niat ya. Ya, dan seseorang itu tergantung niatnya ya. Yang pertama niatkan lillah. Yang kedua, ini tips saya ya, ini dari bagaimana sih hijrah yang sesuai dengan Rasul. Yang kedua, menyadari gitu bahwa ilmu Allah itu sangat luas. Itu kita harus menyadari bahwa ilmu Allah itu sangat luas, sehingga tidak lagi ada yang namanya istilahnya dia itu ketika sudah hijrah sudah merasa mengapling surga. Itu jangan sampai gitu ya. Kita kapling surga itu ya, hijrah ini kapling surga itu. Jangan sampai terjadi pemikiran demikian gitu ya. Entah lewat KPR atau apa, ngapling surganya terserah itu ya. Yang kedua itu menyadari bahwa ilmu Allah itu sangat luas. Ketika kita menyadari bahwa ilmu Allah itu sangat luas, ada keinginan bagi teman-teman yang hijrah untuk mendalami ilmu, bahkan untuk menghargai perbedaan. Dan ingat juga mungkin yang ketiga, yang hijrah yang sesuai dengan ajaran Rasul itu jangan sampai spirit keberagamaan itu melampaui ilmu yang dia miliki. Itu akan sangat berdampak gitu. Oke. Mungkin itu Mas Sam yang bisa saya refleksikan itu dari bagaimana sih hijrah menurut ajaran Rasul itu. Baik, itu dia dari Mas Ahmad Samsudin. Baik, kali ini sudah ada yang hadir secara langsung loh. Ini luar biasa Mas Asep, ini menjadi yang luar biasa bersama. Ini dari Universitas Negeri Jakarta, Mbak Rani Desinta. Halo Mbak Rani. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Mbak Rani. Mungkin ada yang mau ditanyakan sama Ustadz Asep Rifki nih. Oke. Sebelumnya mungkin saya ingin membenarkan apa yang tadi Ustadz Asep katakan ya, dampak dari hijrah tanpa pendamping itu banyak menyalahkan orang lain dan juga masuk Islam garis keras ya Ustadz. Karena Mas Habib, saya dapat dukungan Mas Habib. Ada nih dari teman saya yang kayak gitu Ustadz. Dari yang saya tahu dia itu hijrah, tetapi dia itu belajarnya itu dari internet, kan kadang ada nih yang betul tanpa belajar langsung ke Ustadz, dan dia emang menunjukkan dampak dari hijrah yang
salah gitu, mungkin ya disebutnya kayak gitu. Lalu pertanyaan saya nih, Ustadz, saya kan pengen hijrah, tapi mungkin hijrahnya bukan dari sisi pakaian atau penampilan gitu, lebih ke pengennya tuh dari hati dulu gitu kan. Kadang kayak gitu orang-orang kan pada menyalahkan, pengennya kalau hijrah kan dari hati dulu gitu, dari awalnya, baru nanti ke penampilan. Itu bagaimana ya Ustadz caranya? Terima kasih. Cara buat hijrah. Iya, hijrah dari hati gitu. Mas Habib katanya perbincangannya ringan. Kok ini berat-berat sih Mas Habib pertanyaannya? Saya juga nggak tahu ini, Mbak Rani yang menanya, saya juga nggak tahu. Padahal tadi dapat contekan dari Kak Habib, nggak ada bercanda. Ayo, Mas Habib ketahuan, Mas Habib betul. Saya masih puasa nih Pak Ustadz. Udah dikerjain aja saya nih, Mas. Oke, coba saya jawab dengan kadar kemampuan saya sebagai manusia ya, bukan malaikat. Insya Allah saya jawab. Jadi saya dapat simpulkan pertanyaan Barani itu bagaimana caranya hijrah gitu. Yang tadi, atau gimana ya pertanyaannya itu, Mbak Rani ingin hijrah tapi diawali dari hati gitu ya, begitu ya Mbak Rani ya? Iya. Iya, bukan dari pakaian gitu ya. Bukan dari pakaian. Pertanyaannya itu bagaimana caranya berhijrah dari hati dulu gitu. Ini perlu saya pikirkan bagaimana, karena cara itu yang saya ketahui, cara itu identik dan personal ya. Setiap orang punya cara tersendiri, ya kan ya, bersifat personal. Jadi saya harus memutar kembali ingatan saya pernah berhijrah gak, caranya seperti apa gitu ya. Iya, mungkin bisa jadi contoh bagi saya, Pak Ustadz. Iya. Ya, kalau misalkan cara itu A, B, C yang taktis gitu, saya bisa katakan yang bisa saya jawab caranya. Yang pertama ya kita ada niat dulu, ada niat untuk memperbaiki diri gitu. Ada niat untuk memperbaiki diri. Yang selama ini mungkin kita akrab dengan hal-hal yang haram, hal-hal yang ini kita tinggalkan. Itu caranya yang bisa dilakukan. Misalkan selama ini jangan barani ya, kita akrab dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Misalkan ya katakanlah kita lebih sering meninggalkan sholat daripada mengerjakan sholat misalkan. Itu kan yang dilarang oleh Allah atau yang tidak disukai Allah. Yang pertama kita lakukan ya hijrah dari itu. Hijrah dari hal-hal yang diharamkan. Hijrah dari hal yang diharamkan, hijrah dari hal yang makruh. Yang terutama yang paling kuat itu ya direnungkan kembali niat kita berhijrah itu untuk apa. Direnungkan kembali niat hijrah kita untuk apa. Apakah niat hijrah kita karena pasangan? Itu kan kurang ini ya. Menurut saya itu kurang kuat untuk dijadikan landasan untuk hijrah. Atau kedua, karena teman-teman saya hijrah, saya mau hijrah. Saya kira itu gak ikut-ikutan. Saya kira itu bukan ya kita harus cari yang pertama itu hijrah dari hal yang diharamkan. Yang kedua ya ingat kembali niat kita, alasan kita untuk berhijrah itu apa. Kalau misalkan alasan hijrah kita karena ini pasangan saya hijrah nih, udah ikut karena saya mau hijrah gitu ya, karena pasangan saya hijrah, itu kan saya rasa saya pribadi itu kayaknya tidak jadi alasan kuat. Lantas apa yang menjadi alasan kuat itu tetap harus dari diri sendiri. Saya ingin benar-benar berubah, ingin merubah diri, ingin ke arah yang lebih baik. Jadi saya niatkan, saya niat untuk berhijrah. Adapun yang nanti misalkan menemukan rekan-rekan yang hijrahnya berbeda dengan kita, lebih diawali dengan pakaiannya terlebih dahulu, ya kita jangan nyinyir juga.
Kalau kita nyinyir, apa bedanya kita dengan mereka gitu, tanda kutip ya. Apa bedanya yang hijrah diawali dengan hati dengan orang yang hijrah diawali dengan pakaian? Kalau misalkan yang hijrah dengan hati itu masih nyinyir kepada yang hijrah dengan pakaian itu. Ya jangan. Mereka, kita harus open dong. Mereka berhijrah melalui pakaian, kita berhijrah dari dalam aja gitu. Kita jangan menyalahkan mereka, dan kita berharap juga mereka juga menyalahkan kita. Kita mau hijrah dari hati misalkan, seperti itu. Itu karena pertanyaan berat itu yang bisa saya jawab lah. Iya. Terima kasih Pak Ustadz, itu sudah membantu banget sih. Baik, terima kasih Mbak Rani. Iya, terima kasih Kak. Baik, selanjutnya dari YouTube. Nah, Mbak Pak Ustadz ya, nih dari Muhammad Syafaat ya. Bukan pos hijrah, tapi semacam takfiri atau semangat dalam bungkus, namun zero pada isi. Ya, itu gimana tuh, Pak? Ada komentar ya, Mas Faat. Nimbrung. Ups, ini bukan pos hijrah ding, tapi semacam takfiri. Ya, takfiri itu ya. Ya, oke. Kita terlebih dahulu mungkin teman-teman classmate ada yang belum paham takfiri itu apa ya. Kalau kita bahas takfiri itu sederhananya takfiri banyak mengkafirkan orang, mengkafirkan gitu, menjudge orang kafir itu takfiri gitu. Takfir orang takfiri, menjudge orang kafir. Padahal ya sepengetahuan saya yang berhak mengkafirkan itu Allah aja. Bukan pos hijrah tapi semangat takfiri atau semangat dalam bungkus namun zero pada isi. Ya, oke. Sebagian yang saya temukan dari teman ini mungkin Mas Kang Faat ini mau mengungkap bahwa ada fenomena rekan-rekan yang memang bersemangat untuk hijrah, bersemangat untuk hijrah, tapi isinya tidak ada, hanya semangatnya saja gitu. Seperti ayo hijrah tapi dia tidak belajar itu. Oke. Saya tanggapi memang sebagian teman-teman hijrah yang saya temui terutama banyak gitu ya. Mereka hanya semangat untuk hijrah, semangat untuk menggaungkan hijrah, tapi mereka tidak semangat untuk menggali ilmu Islam lebih dalam. Pada akhirnya ya dampaknya seperti yang saya bilang tadi, ada yang berpotensi untuk dimasuki paham-paham radikal gitu. Ada dampaknya itu ya mereka lebih doyan menyalahkan orang lain gitu ya. Itu mungkin tanggapannya Mas Faat. Iya. Dan memang sebenarnya memulai sesuatu dengan pondasi yang kuat itu, hal-hal yang seperti itu mungkin sudah nggak akan mungkin terjadi ya, karena memang kita akan menyadari bahwa diri kita sendiri yang akan menjalankan untuk lebih baik gitu ya, Mas Pak Ustadz ya. Baik. Ya, baik, selanjutnya masih ada lagi nih Pak Ustadz pertanyaannya nih, dari banyak juga nih pertanyaannya dari Mas Jaja Jarkasi ya. Izin tanya Ustadz, bagaimana berhijrah dari mantan? Aduh, ini berhijrah dari mantan nih. Aduh, agak di luar konteks ya, agak di luar konteks ini ya. Ini kan pertanyaannya berat-berat ya. Ini agak keluar konteks sedikit ya. Oke, biar kita nggak terlalu berat loh ini. Ini pertanyaan yang cukup ringan dijawab. Aduh. Tunggu, masalahnya Mas Habib ya, bobot berat ringan itu tergantung orangnya, terkadang pertanyaan ini berat bagi saya, ringan bagi berat bagi A, ringan bagi B. Terkadang ringan bagi B, berat bagi A. Ini buat saya pribadi, bagaimana berhijrah dari mantan? Ini pertanyaan berat. Ya, ini pertanyaan berat ya. Apa perlu saya jawab? Bagaimana caranya berhijrah dari mantan? Oh, gimana ya? Silakan Pak Ustadz kalau mau. Terserah host ini. Ketika saya jawab nanti keluar dari perbincangan kita. Gimana Mas Abi? Baik, mungkin kita simpulkan saja bagaimana berhijrah dari mantan, maksudnya mantan dari
apa namanya kondisi yang buruk tadi gitu ya. Kan itu menyebabkan gitu ya, Pak Ustadz ya. Oh ya. Untuk kondisi yang baik. Misalkan, iya, kalau misalkan tadi saya katakan masalah cara itu sangat personal gitu. Kita hanya bisa cari pondasinya aja gitu ya. Kita bisa jawab dengan pondasinya aja ya. Kita niatkan, kita memang harus punya niat yang kuat untuk beralih dari kondisi A ke kondisi B, dari kondisi yang buruk atau dari keadaan yang katakanlah kurang kondusif untuk melakukan kebaikan ke kondisi yang memang lebih kondusif untuk melakukan kebaikan gitu ya. Itu kan itu konsep hijrah juga yang alasan mendasar juga kenapa Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Madinah gitu kan. Ini tempat ini itu nggak kondusif untuk melakukan atau menjalankan ajaran Islam secara utuh, maka pindah ke Yasrib gitu ya, ke Madinah gitu. Kalau misalkan dalam konteks mantan, ya pertama yang saya kira itu harus benar-benar diniatkan agar tidak kembali ke mantan itu ya, diniatkan memang saya berniat meninggalkan ini untuk kebaikan. Dan saya tidak berniat lagi untuk kembali gitu, tidak berniat lagi untuk kembali ke mantan gitu ya. Karena emang dikatakan mantan ini kan tadi sudah dikerucutkan mantan ini kondisi yang buruk gitu. Ini ya jangan sampai kita kembali ke kondisi itu gitu. Akan rancu ketika kita memahami hijrah atau memahami hijrah seperti hijratul makan dari tempat. Kita garis bawah, kita bahas terlebih dahulu Mas Habib begini. Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah itu untuk kembali menaklukkan Mekah kan? Iya kan? Iya kan? Madinah untuk kembali menaklukkan Mekah. Jangan sampai ini Kang JJ itu terutama ya. Jangan sampai memahami hijrah itu seperti itu. Beliau mau hijrah meninggalkan mantan itu untuk kembali menaklukkan mantan, jangan sampai gitu. Wah, itu ya bahaya itu. Iya. Karena mau. Iya. Dan jangan juga pada teman-teman yang hijrah itu jangan sampai memahami hijrah seperti memahami hijratul makan gitu, tapi hijratul hal gitu, dari kondisi A ke kondisi B, ke kondisi yang baik gitu. Kalau misalkan memahaminya masih hijratul makan gitu, hijrah tempat, ya jangan berarti dia berpindah al-intiqalu min darin ladarin, berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk menaklukkan kembali tempat itu gitu. Menaklukkannya boleh saja untuk membuat tempat itu menjadi lebih kondusif, lebih baik, tapi untuk kembali ke kondisi itu jangan sampai dah. Betul. Dan saat ini ya Pak Ustadz ya, yang saya yang sering saya lihat ya, banyaknya memang kita melihat banyaknya artis-artis atau mungkin dari teman-teman kita yang sudah berhijrah mungkin salah jalan gitu ya Mas. Mungkin tanda kutip ya, mungkin sebagian gitu ya. Itu bukan salah jalan. Kita ralat katanya bukan salah jalan. Oh ya, maksudnya gimana maksudnya? Memiliki fanatis yang satu arah saja ya, karena memang cuma ambil satu guru saja gitu ya. Itu apa yang harus kita lakukan? Mungkin ada keluarga kita atau ada sanak family kita yang sudah seperti itu. Apa yang harus kita lakukan nih Pak Ustadz? Ya saya kira bagi teman-teman, misalkan kita ada teman kita yang melakukan hijrah dan hanya terfokus pada satu guru, ya kita ajak atau kita kalau kita tahu ya, siapa ya, kita ajak teman, kita beritahu ke teman kita bahwasanya ini loh, ada guru lain selain ini, bahwa kita sampaikan bahwasanya ya ilmu ini atau Islam ini sangat kaya gitu. Islam ini sangat kaya, tidak hanya dengan satu mazhab, disadarkan bahwasanya ilmu seperti yang saya bilang tadi, ilmu Allah itu sangat banyak. Kita arahkan ini loh ada ustadz yang memang memiliki pandangan lain tentang hal ini. Ini loh ada ustadz yang memiliki pandangan lain tentang hal ini, kaya. Coba kita pergunakan akal kita, itu berkah dari Allah untuk memilih itu mana yang memang baik untuk kita ambil, mana yang bisa kita jadikan rujukan untuk bersikap gitu.
Ya kita tampilkan, ini loh ada ustadz lain memiliki pendapat tentang ini. Sekarang kan internet tuh gampang yang aksesnya ya. Ustadz A punya pendapat tentang ini, Ustadz B ya punya pendapat dengan ini, Ustadz C punya pendapat tentang ini. Jangan sampai ketika teman yang mau yang sedang berhijrah itu langsung fanatik ke Ustadz A. Kan fanatik itu kan dilarang ya. Saya katakan itu fanatik itu salah satu ajaran yang dilarang oleh Islam juga. Tidak yang saya ketahui ya, sependek pengetahuan saya. Ya kalau misalkan yang hijrah ini langsung fanatik ke A, itu telah menutup diri hanya dengan itu berarti telah menjalankan ajaran yang memang bukan dari Islam. Maksudnya sudah menjalankan ajaran yang memang tidak ada dalam Islam, tidak disukai oleh Islam gitu ya. Betul. Coba jangan fanatik dulu, kita belajar ke A, semuanya punya kebaikan kok. Baik A, B, C, coba ambil yang baik-baik, jangan sampai kita fanatik ke satu A. Karena kalau misalkan kita sudah fanatik, itu logika kita mati, akal sehat kita mati. Betul. Katakanlah seperti itu ya. Apapun yang dikatakan A, karena kita sudah fanatik, oh iya, ini loh yang betul. Sama halnya, seperti halnya yang dikatakan mantan gitu. Kalau sudah fanatik ada satu mantan, gitu, satu figur, ketika dia katakan A, itu pasti, oh iya, ini. B, iya. Terkadang walaupun hatinya berseberangan, pasti dia akan melakukan gitu ya. Coba direnungkan kembali. Baik, ini menjadi salah satu refleksi buat diri saya sendiri ya gitu ya. Nah, sekarang saya mau menariknya ke dunia pendidikan ya, karena kita di kelas bersama ini kan kontennya lebih ke arah pendidikan ya. Banyak sekali guru-guru juga yang berhijrah gitu ya, dan ada beberapa berita yang memang mengait-ngaitkan bahwa guru ini sebagai agent of hijrah gitu ya. Jadi mengajarkan menuju kebaikan ya gitu ya. Dan kita hanya bisa menyalahkan oknum ya, tapi guru sebagai agent of hijrah itu seperti apa menurut Pak Ustadz? Iya betul. Guru kan ini ya, yang saya pandang guru itu menjadi rekan yang paling intens dengan peserta didik ya. Betul. Berarti seorang guru itu memiliki kesempatan besar untuk mengarahkan peserta didik. Menurut saya, ketika dikatakan guru adalah the agent agent ya, bukan agent of change, the agent of reality. Saya sangat sepakat. Saya sangat kalau saya pribadi menyambut baik hal itu gitu ya, menyambut baik hal itu. Tapi dengan catatan, coba ini jangan ketika si guru ini mengarahkan, coba arahkan ke nilai-nilai Islam yang dasar aja, yang menjadi pondasi si peserta didik itu bertindak. Jangan sampai gitu kita bagaimana yang baik itu ya yang sederhana seperti halnya fenomena yang tadi yang teman yang jadi pembimbing di Bandung. Ke Al-Quran dulu, rukun iman dulu, rukun Islam dulu yang matang gitu. Al-Quran dulu, menyadari bahwasanya Indonesia itu heterogen, perbedaan ajaran Islam ini tuh kaya. Saya rasa itu harus berawal dari sana, harus menyadarkan hal itu. Ya terlebih dahulu yang bagaimana agar si anak itu membaca Al-Quran dengan baik. Bagaimana si anak itu tidak melawan ke orang tua. Harus menghargai orang tua, menghargai perbedaan. Itu nilai-nilai Islam loh ya, Mas. Mas Habib, nilai-nilai Islam yang harus ditanamkan terlebih dahulu. Ya, menurut saya diarahkan ke sana. Sebelum si anak ini sampai pada waktu yang tepat untuk melakukan dakwah atau mengajak rekan-rekan lain untuk berhijrah. Betul. Saya rasa sangat baik ketika guru dijadikan the agent of hijrah. Karena akan menjadi dasar si anak bertindak,
melakukan kebaikan, memperdalam keislaman. Terutama hijrah kan istilah Islam ya. Dalam keislaman. Jadi ketika pada masanya dia mau mengajak rekan-rekannya untuk kepada kebaikan, hal ini tuh sudah dipenuhi. Ilmu mereka itu sudah cukup mapan gitu ya untuk mengajak rekan-rekan lain untuk berhijrah. Maka menurut saya sangat baik sekali ketika guru dijadikan agent of hijrah. Oke. Baik, Pak Ustadz, kita tinggal 5 menit lagi. Saya mau minta pesan-pesan dari Pak Ustadz terkait pertemuan kita pada hari ini. Silakan pada Pak Ustadz. Iya, alhamdulillah, saya hanya ingin menyampaikan beberapa hal dari kesimpulan bahwa tradisi hijrah ini merupakan tradisi yang sangat baik dan perlu diapresiasi. Banyak kita temui teman-teman yang memang terketuk hatinya untuk untuk melakukan hijrah, artinya untuk berpindah dari kondisi yang buruk ke kondisi yang baik untuk terus lebih baik. Akan tetapi ada hal-hal yang penting yang harus sadari, bahwasanya pertama, rekan-rekan yang hijrah itu sinapsi wa iyyakum, ini juga termasuk salah satu nasihat buat saya sendiri. Yang pertama, menyadari bahwa ilmu Allah itu sangat luas. Itu harus sangat disadari. Jadi ketika rekan-rekan yang hijrah itu menyadari akan hal itu, tidak ada lagi istilahnya saling menyalahkan, saling mengkafirkan. Yang di luar komunitas saya itu salah. Yang kedua, perlu diingat pula, perbedaan adalah rahmat. Ketika tindak tanduk atau nilai ajaran Islam yang dilakukan oleh teman-teman hijrah berbeda dengan orang lain, perlu diingat bahwasanya perbedaan tersebut adalah rahmat. Dalam madhab sendiri, ada madhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, itu pun perbedaan. Anggap perbedaan itu adalah rahmat. Yang ketiga, saya pesan ke teman-teman yang sedang melakukan hijrah atau mau berhijrah, perdalam kembali dasar-dasar Islam. Sebelum kita lebih lanjut memanggil atau mengajak rekan-rekan yang lain untuk berhijrah, ada baiknya teman-teman itu memperdalam dasar-dasar Islam terlebih dahulu. Yang keempat, saya kira ini juga pesan buat saya pribadi, silahkan keras terhadap diri tapi lembut terhadap orang lain. Rekan-rekan boleh meletakkan atau memposisikan tahajud itu sebagai wajib kepada diri sendiri, tapi awas, hukum tahajud itu sunnah, maka ke orang lain itu harus lemah lembut, harus mewartakan dengan seobjektif mungkin, bahwa mewartakan bahwa tahajud itu sunnah. Rekan-rekan boleh saja mewajibkan duha untuk diri pribadi, tapi awas, jangan sampai mewajibkan duha untuk orang lain. Yang terakhir, spirit keberagamaan atau keislaman harus dibarengi dengan keilmuan yang mapan. Itu yang 5 hal atau kesimpulan yang ingin saya sampaikan. Mungkin itu aja, Mas Habib. Ada selanjutnya? Sudah? Baik, terima kasih Mas Pak Ustadz nih, aku manggil Pak Ustadz Asep Rifki ya. Terima kasih banyak sudah hadir ya. Karena sepanjang perjalanan akhirnya terungkap gitu ya. Saya mau manggil Pak Ustadz juga salah, akhirnya semua manggil Pak Ustadz. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz Asep Rifki yang sudah hadir. Semoga ilmunya menjadi amal ibadah ya Pak Ustadz. Terima kasih. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, sahabat classmate, akhirnya berakhir juga pertemuan kita pada sore hari ini. Semoga makin tambah pengetahuan dan wawasan kita di sore hari ini. Dan sampai ketemu lagi di kelas bersama berikutnya. Jangan lupa di subscribe, komen, dan like, share, dan juga klik lonceng YouTube di channel YouTube kelas bersama kita, di mana nanti kita bisa kembali melihat kelas bersama kita di waktu yang berbeda.
Dan jangan lupa ikuti juga follow kami di Instagram kami di Kelas Bersama Kita dan di Facebook kita di Kelas Bersama Kita. Baik, terima kasih banyak. Saya Habib Prasetyo undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.